diciptakan nanti di hari keempat. Kenapa bisa kayak gitu? Siang dan malam sudah ada, mataharinya hari keempat baru dicipta. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Jawab. Oke, abang pastikan dulu. Kitab yang nempel apa perjanjian lama? Ya udah kitabmu deh, udah. Jawab. Kitab yang nempel apa perjanjian Iya, lama? kitab yang nempel. Jawab. Kitab yang kau curi lah. Jangan. Jawab, silakan. Enggak ada kitab nempel di sini. Ya udah, kitabnya Yahudi yang kalian pakai. Jawab. Kitab yang putih pun enggak ada, Bang. Ya dipermudah aja Bang, biarin kejadian. Ya, Kenapa kitab begitu? kejadian yang kamu tenteng ke gereja selalu. Hari pertama sudah ada siang dan malam. Matahari dicipta pada hari keempat. Hari pertama dapat sumber cahaya dari mana? Jawab. Loh, menurut abang kalau Tuhan mengizinkan apa nggak bisa ada toge tumbuh tanpa matahari? Ngaco. Kenapa bahas toge? Bung, saya ulang pertanyaannya. Saya hargai saudara sebagai orang yang mau belajar. Di kitab kejadian ada siang dan malam, belum ada matahari. Mataharinya nanti diciptakan pada hari keempat. Kenapa bisa ada siang dan malam pada hari pertama? Kenapa ada hari pertama sementara yang disebut hari ketika kemudian ada detik, menit menuju kepada jam, jam bergulir menuju kepada hari, hari bergulir menjadi 24 jam. Ini terhitung karena adanya sirkulasi matahari, gaya gravitasi, bagaimana bumi berputar kepada matahari. Sementara belum ada matahari, kenapa ada siang dan malam? Jawab. Abang tahu nggak pekerjaan hari pertama? Saya tidak mau tahu itu. Yang saya tanya, kenapa ada siang dan malam, matahari belum dicipta? Jawab. Pertanyaan saya, abang tahu nggak pekerjaan hari pertama? Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Yang saya ingin tahu, kenapa ada siang dan malam di hari pertama, sementara sumber siang malamnya nanti di hari keempat diciptakan. Jawab. Pekerjaan hari pertama, Bang. Pekerjaan hari pertama. Begini cara Anda. Giliran Anda bertanya Quran, oh Anda hebat. Giliran ditanya Bible cuman bahasa Indonesia pun Anda seperti ini cara menjawabnya. Anda tahu apa yang dikerjakan hari Ini pertama? open camp juga ini Peraistar lama-lama nih. Oh, Bro Adi, lu baca dulu kejadian. Coba lu baca dulu kejadian. Kejadian 1, baru lu jawab. Coba lu baca dulu deh. Lu punya Bible nggak? Itu pekerjaan hari pertama. Lu punya Bible nggak? Baca dulu. Baca dulu kita dengar. Abang ngerti nggak? 1, 2, 3 gue suruh baca. kok jadi kita yang harus ngerti? Abang kalau ngerti, jelasin. Gini loh Bang Suma, di hari pertama itu memang betul belum ada matahari diciptakan, tapi pada saat itu sudah ada genset, ada mesin genset yang dipakai. Nah, pada saat malam itu solarnya habis, maka terjadilah kegelapan. Jelasin aja kayak gitu daripada nggak ada sama sekali. Awas naik gulanya, Bang. Kasihan. Udahlah ya Bang Adi Barus, Anda tidak layak untuk kami hormati. Kami lagi diskusi dengan saudara kami, Anda masuk, ternyata enggak cuman kayak gini modalnya. Ya silakan. Ya. Hilang. Syukur. Inilah Oten. Bible-nya sendiri dia nggak paham. Bukan Bible-nya itu Bang. Ini juga salah ini. Yang punya orang. Kitabnya orang Yahudi diambil dalam bentuk bahasa Septuaginta, tempel di kitabnya orang Roma, baru dipakai. Giliran ditanya nggak sanggup untuk menjawab. Iya. Saya lupa Yeremia 31 banyak Pak. Bang cuma Ini Gurunda, Al-Fusilat ayat 11-nya dia nggak mau bawa di situ. Ketika Allah memanggil langit dan bumi bareng-bareng. Itu artinya Iya, itu. apa? Berbarengan. Curang terhitung ini. Langsung loncat. Tadi udah dibacakan itu deh. Cakep Gurunda. Ayo Kalau Pak, Al-Quran ya, kalau Al-Quran so tahu dia kritis. Di Bible-nya sendiri loh. Ini Mbak Maria mau izin karena Silakan. dia kurang. Ya terusin Mbak Maria. mohon izin untuk klarifikasi untuk YouTube. Iya, silakan. Saya belajar Islam itu lebih 1 tahun itu lebih. Allah. Selama saya ngekos sama orang Islam di Jawa sini.
Saya suka pakai hijab, saya suka pakai tank top, saya suka ini. Itu jadi sama otonom jangan salah paham. Saya tidak kenal siapa Bang Juma, tapi 4 bulan kemarin saya lihat VT-VT debat beliau, saya suka. Saya pilih Bang Juma untuk tuntun saya untuk bersyahadat, untuk pakai hijab. Saya masuk Islam itu bukan karena Bang Juma, dari hati saya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Sini, Allahu Akbar. Maria, sini nih, skakmatnya di sini nih. Jadi kita akan tanyakan kepada Maria ya. Ini mereka itu nge-framing gara-gara Ukhti Maria pakai hijab ini 1 tahun kemarin, terus Ukhti Maria dianggap muslim. Lah, Mikana berbulan-bulan pakai hijab itu tetap terhitung, kalian nggak permasalahkan. Ini ya, ini kan yang dipermasalahkan kan? Ya kan? Iya. Nah, sekarang Itu- aku tanya gini deh. Pas pakai hijab ini udah Islam atau masih keresteng? Masih Kristen tapi saya suka pakai hijab. Jedar, Saya- selamat datang di kebenaran. Thank you. Silakan. Ya, ini minta sekali lagi saya mau nunjukin KTP. Biar nggak pada fitnah Bang Juma, saya dan lainnya. Umat Gimana Muslim. caranya nunjukin KTP tapi nggak rungkat roomnya? Gimana caranya? Agamanya aja. Jadi diperlihatkan agama, yang lainnya ditutup. Agama yang ditampilkan. Habis itu tutup semua yang lain, namanya lagi yang ditampilkan. Habis itu tutup semua yang lain, fotonya lagi yang ditampilkan. Gitu maksudnya lu. Agama Aduh, nggak apa kelihatan tuh ya. agamanya apa tuh? Agamanya apa tertulis? Kristen. Tuh Allahu Akbar, Masya Allah. Cukup Pak. Udah ya. Pakai hijab auto Islam. Bayangkan seorang penghujat saja sekelas Mikana yang benci dengan Allah, benci dengan Rasulullah, benci dengan Islam, tetapi syariat Islam dia pakai, dia berhijab. Bagaimana dengan orang yang jatuh cinta dengan Islam? Salah enggak mereka orang-orang ini berhijab meskipun beliau belum bersyahadat? Tidak salah. Lawang di dalam kitabnya mereka surat Galatia ada perintah bertudung. Bunda Maria juga pakai jilbab, pakai hijab. Apa yang salah? Iya. Dan ada yang bilang Maria di situ cari koin, tapi saya di sini nggak mencari koin. Oh, jelas enggak. Saya mencari bunga untuk sahadatin saya. Memang selalu gitu, Ukhti. Mereka itu selalu sakit hati, iri hati. Iya. Nanti kalau saya sudah bilang Selesai, kemarin, Pak. Iya. kalau saudari Maria ini mampu membuktikan bahwa ternyata beliau ini benar-benar tadinya adalah seorang kafir, pasti akan ada judul baru. Betul. Belum seberapa jam saya bicara muncul, karena dia sudah tahu bahwa saudari Maria ini benar-benar Kristen. Muncul tema, bisakah syahadat online? Sahkah syahadat online itu? Nah, itu dia udah tahu. Oh, dia betul-betul Kristen. Syahadatnya lagi yang dipermasalahkan. Ada aja orang-orang ini. Iya. Setelah saya turun dari Rumpang Juma itu langsung ada banyak yang ngomong itu cari koin itu udah Islam cari koin. Sebenarnya dia udah pakai hijab. Terus saya jawab, kenapa Mikana pakai hijab, kenapa nggak dihujat? Iya. Kemarin itu sempat naik ke Komal Kristen ya? Dinaikkan ya? Mereka tanya apa rupanya? Enggak. Mau naikin saya tapi saya nggak mau naik. Oh gitu. Itu di room nenek lampir itu. Oh, Bu Yuni. Nenek lampir. Iya. Pasti Itu jam 4. saya udah ngomong, saya waktu itu udah minta turun. Saya di Rumbang Juma nggak cari koin, saya udah minta turun. Iya benar, itu benar. Itu tuh Pengen diajak sebenarnya ke sini, tapi dia nggak Sebelum lucu. koinnya 9.000, Ukhti Maria udah minta turun itu, tapi nggak diturunin. Emang situ udah suka makan kutu juga nih.
Iya, Orang saya orang kutuan. masuk ke roomnya nenek Latif, saya dimaki-maki itu. Oh, tahu Orang nggak, kutuan, Bu Maria, orang- kenapa mereka kepanasan? Kenapa begini, Mbak Maria? Dengarkan baik-baik. Dia itu merasa kekurangan lagi orang yang mengkonsumsi babi. Jadi babi nggak laku, gitu loh. Buka kota. Coba cek YouTube-nya Maria. Tadi aku udah cek. Syubhatnya di satu video yang itu, yang lagu India. Lalu aku tanya pas pakai hijab, itu udah Islam belum? Belum. Ya Jadi kalau ada orang bersyahadat itu, ya pedagang-pedagang babi di pasar itu merasa khawatir. Ini kalau menjadi Islam semua nih Indonesia, bangkrut pedagang babi. sama ini pedagang reptil. Bener nggak Bang, Pak? Betul, 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 betul. Siapa yang mau belanja? Siapa yang mau belanja? Iya betul. Nggak ada lah yang orang mau beli. Bener juga Bang Handi kadang-kadang ya. Ya iya dong, Siapa? masih survei Oh, tentang Maria. Sutarman di pasar-pasar. Masuk akal itu. Ini ujian Uhti Maria, semangat. Tarik aja ke sini si Yuni Gabrul itu. Hobi Oh, juga senang. makan putu ini. Seneng Bu dong. Rahma makan kutu kayak Bang Bunga. Justru mereka tuh menghujat di luar karena mereka nggak dapat panggung di sini. Mereka tuh ingin viewer, mereka tuh ingin dipandang hebat dan keren juga walaupun giginya kuning-kuning. Kan awalnya dulu gitu kan. Awalnya kan kita punya Zoom, tiba-tiba dia nongol. Siapanya orang ini kok jadi host tiba-tiba dia ngatur-ngatur kita lagi berdebat. Kita serta Ki Gurunda. Ya iya. Bang Zuma jangan gitu, itu teman akrabnya Bu Rahma itu. Oh ya udah sudah. Saya yang menarik dia masuk, saya mohon maaf ya, saya nggak tahu sifatnya. Bunda Rahma itu yang Oh, punya aduh asbab itu. pantasan, aduh. Ih, pada aduh, nggak aduh. tahu. Jadi Bunda Rahma itu perteman akrab awalnya. Tapi setelah ada masalah dengan Gurunda, aku blokir. Oke, cukup dulu itu ya. Saya mau nanya Bu Maria. Jadi Bu Maria, Ibu Maria ini bukan ibunya Yesus kan? Bukan. Bukan. Jadi gini Bu, Anda tadi saya dengar belajar Islam 1 tahun sebelum ini bersyahadat, kemudian banyak bergaul dengan Muslim. Emang selama setahun ini Ibu gak ke gereja waktu itu lagi? Bisa dijawab? Enggak. Setelah 1 tahun itu enggak pernah ke gereja. Kenapa Bu? Soalnya kata ngapain kamu ke gereja? Itu manusia, kenapa kamu sembah? Subhanallah, Allahu Akbar. Terus kemudian setahun itu ada nggak sih keluarga mempengaruhi Ibu, kok Ibu berubah seperti apa gitu? Nggak ada yang mempengaruhi, ada yang nanya kenapa nggak aktif lagi gitu? Enggak, Gimana? enggak ada. Soalnya kan saya di perantau gitu, jauh sama orang tua. Baru hari ini tadi pagi masalah sama keluarga. Oke. Jadi setelah bersyahadat timbul masalah. Iya, Oh iya. Masalah apa itu Bu? Bisa dikisahkan? ya banyak mulai setelah syahadat, terus masalah muncul tadi pagi sama keluarga, terus down itu. Tapi Don't- kuat. Saya Don't kuat. worry Bu. Oke. Itu udah apa ya? Itu tergenap itu firman Allah dalam Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ukti baca deh. Ya. Terus ini Bu Maria, orang tua berjauhan. Ya, berjauh. Di pagi telepon saya, kenapa kamu masuk Islam, kenapa kamu nggak ngomong, nggak berkomunikasi dulu, tanya dulu. Terus saya tendang, udah, aku nggak menganggap kamu anak lagi. Masya Allah. Yang ngomong begitu siapa? Ibunya Paman. atau bapaknya? Bu. Ibu. Pak. Banyu. Ya sebentar ya. Banyuma ada nggak bekas anak? Ada nggak bekas ibu Banyuma? Silakan. Nggak ada. Nggak ada bekas ibu. Nggak ada bekas ibu, bekas anak Bu. Santai aja ya. Sabar. Oke.
balasannya yang baik menurut saya ya, balasannya kalau orang tua kayak gitu mungkin dia hilap, mungkin dia emosi, jangan ditanggapi emosi, santuy, terus doakan ibunya aja, perlihatkan sikap yang lebih baik dari sebelumnya, kan gitu ya. Iya, Ukti Maria udah kerja? belum. Oh iya, nanti kalau udah kerja sisihin gajinya buat orang tua. Iya. Saya masih ingat satu kasus waktu pendeta dan Cemumek itu memeluk Islam, yang paling tidak setuju dan ngata-ngatain bapaknya mau masuk Islam adalah anaknya. Dan tidak nyampe 2 bulan kemudian anak yang menolak bapaknya ikut bersyahadat. Semoga Allahu saja Akbar. kisah ini sama dengan kisahnya Maria. Amin. Amin. Mohon izin turun nonton aja. Tunggu Ukti Maria. Ini Habib udah open mic soalnya. Tafadol Bib. Ya, ini mau kasih tahu sedikit sama Ukti Maria. Masalah dengan keluarga itu, yang namanya ibu sama anak ibarat memotong air yang nggak bisa putus. Apapun ceritanya, itu tetap orang tua kamu dan kamu tetap anaknya. Jalani aja seperti apa yang sudah kamu yakini sekarang, menjadi muslim yang kafah, yang masuk tanpa sia-sia, berharap ridho Allah dan mendapat pandangan cinta dari baginda Rasulullah. Amin. Ya, Bunda Maria ya, Putri Maria ya, seperti yang sudah dibilangin sama pada para host, mudah-mudahan kamu kuat, istiqomah, jangan Ya, takut. amin. Apapun yang dibilang sama mereka itu anggap aja angin lalu atau cobaan. Biasa itu mualaf seperti itu. Ustadz Felix juga seperti itu dulu. Iya, amin. Ukti Maria di Jepara ya? Iya. Ya, di Jepara itu ya teman-teman, saya infokan memang daerah situ rawan akan pemurtadan, rawan juga orang mualaf. Ada di situ jalan, setiap jalan ada gereja, setiap jalan ada masjid, gitu ya, paham? Jadi kalau ada acara Islam, Kristen pada ngumpul bareng-bareng. Kalau ada acara Kristen, Muslim pada ngumpul. Kami udah terjun ke sana, Bu. Paham ya, di sana Jepara ya? Iya. Sebagian Jepara Selatan tapi kalau nggak Iya. salah selatan apa tengah, selatan gitu. Selatan. Kami pernah ke sana, Pak Juma. Oh iya. Memang agak rawan di sana. Jepsel. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukti Maria Jepara ya? Ya, Jepara, bukan Jepara ini selatan, tapi Jepara utara. Oh, Jepara Oh, Utara. utara ya. Dekat itu ke Cimahi. jauh, Cimahi Jawa Barat. Naik bis. Oke. Mau istirahat ya, Ukti? Fadol. Iya. Beliau lagi sakit, beliau butuh istirahat. Habib juga, Habib istirahat, Bib. Udah jam 3, Bib. Jam 2. Ya, Afwan, saya juga mau minta izin, Iya. undur diri. Insyaallah Ya, kita ketemu lagi Bib. nanti. Ya, Bib. Insya Allah. Sehat semua ya, istiqomah ya. Amin. Allahu Amin. Akbar. Insya Allah. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin turun sekalian nonton aja. Iya, Ya, oke. silakan. Diizinkan. Udah cukup sakit Istirahat. hati itu yang ngefitnah. Sakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak punya Ya. rasa sakit hati. Enggak dia. Mereka yang mengfitnah, sakit hati mereka. Kalau Ukti masih mendengarkan setiap sholat, doakan ibunda supaya kembali ke jalan yang benar. Ya. Itu aja Ya. pesan kami. Uniripa juga istirahat. Silakan turun. Mau tidur. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma juga, ayo fondasinya. Beneran kabur itu si bocah, orang cuma bercanda pun langsung aja turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Alhamdulillah naik. Ingin tadi menyapa Habib tapi mungkin warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. belum ada kesempatan, dan ingin juga menyampaikan tadi sama Ukti Maria karena untuk data-datanya bagaimana sertifikatnya itu perlu kita dukung juga. Tapi mungkin akalah semoga dia mendengar di bawah ya.
kontaknya mungkin sudah ada, Bang Hos izin dan bagaimana kita dukung support mengenai masalah ini. Kan ujiannya kemarin kita sudah sampaikan akan ada ujian, ternyata benar baru berapa hari aja fitnahan sudah mulai datang. Support kita itu harus lebih di sini, dan termasuk dari program API juga. Maaf, bahwa kita akan berusaha terus dapat kontaknya saudara-saudara kita yang mualaf. Bagaimana kita harus tahu perkembangan mereka dalam hal keagamaan ini terutama. Itu yang sedang kami godok di sini ya, berusaha sedang membangun komunikasi dengan saudara-saudara yang lain yang berkaitan, yang mualaf terutama yang dibimbing, yang kita saksikan oleh Gurunda dan semua. Berusaha kita tidak lepas gitu saja gitu. Kita dapat kontaknya, kita juga bimbing mereka, tahu kabar mereka. Jadi ketika ada fitnahan, insya Allah kita berusaha untuk membela mereka. Itu ya tujuan kita. Dan terima kasih abang-abangku semua, alhamdulillah sudah naik. Dan kebetulan ini akun saya baru netas tadi, tadi apa kemarin ya, tadi karena lagi nggak siuman. Follow. Semoga ada yang follow, terima kasih. Alhamdulillah. Sudah Ustaz Talib. Pak Ketua harus di follow Siap, ini makasih. Ikhwan. Ini ketunya api. Follow dulu. Ya follow. Di follow. Baru 300 itu. Follow. Bang Zuma 12 juga di follow sahabat. Oh iya. Menurut penilaian saya yang belum saya survei di buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis, begini ya. Menras. Orang yang kalau murtad itu mendapatkan 3 huruf. Murtad ya, 3 huruf. HTW. Ada tahu HTW? Yang murtad. HTW. Apa itu? Harta, tahta, dan wanita. Kalau orang murtad dapat langsung itu. Tapi kalau mualaf bukan HTW dia dapat, tapi ujian seperti yang tadi. Kira-kira begitu buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis. Bener Bang Handi, itu si siapa ya yang murtadin biasanya ketemu tuh, lupa, yang cadel-cadel itu. Dia dapat ini laptop iMac. Buset. Sakti wih. Si Udin dapat apa waktu dia murtad si Udin? Dapat 3 dia. Rumah, mobil, dan wanita. Nah itu dia. Sekarang nasibnya bagaimana? Tukang sampah. Emang bener Din, lo di luar negeri rasain lo Din. Donasi udah nggak, donatur pada kabur Din. Nasib lo Din. Dikira bakal disayang sama Tritung cabang Amerika, diinjak lu, diinjak. Lo jadi sampah di sana, dibuang lo Din. Karena apa? Jualan lu udah nggak laku Din. Kata si Paujan juga udah bangkrut. Beda sama Tritung Indonesia, goblok. Si Paujan juga udah nggak laku Pak Dek. Oh iya kah? Udah nggak laku dia. Syukur. Pertamanya iya laku, sekarang nggak laku. Malah ribut antar mereka, antar donasi, ribut. Yoi, harus itu. Karena Allah sudah berfirman, masa nggak kejadian? Masih mau kok datang besok. Oke, untuk yang di YouTube kita tutup dulu kali ya. Itu Lu ada liat nggak? Hendra Yati pengen naik tuh. Coba dinaikin Iya, Pak Indrawati kayaknya mau melaporan dari Tanah Toraja. Siapa sih Samuel itu? Silakan naik. Muslim, saya sudah lihat profil VT-nya semua Muslim. Ya nggak, dia mau melaporkan Samuel dari Tator. Kenapa? Silakan. Melaporkan Samuel dari Tator. Iya. Pasti curhat. Maksudnya gimana? Ada nggak tahu tuh apa tadi. Coba naik. Laporan biasa. Mau alat Silakan. katanya. Ya ini dia. Assalamualaikum Pak Indra. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kagum loh sama Mbak Maria itu, Pak. Karena itu masih ingat kan Bang Handi yang tempoh hari kita ngomong waktu ada yang orang Makassar itu murtad itu. Si Samuel. Saya anak dari Pak Samuel itu yang mualaf itu, yang disuguhin parang dan segala macam, itu yang saya cerita itu malam. Saya ingin menguatkan Mbak Maria. Oh iya, ingat. Gimana ceritanya? Ini Pak Hendrayadi ini orang Tator nih, Banyumas. Oke. Terus dia mualaf, diusir oleh keluarganya sampai berdarah-darah lah begitu ya. Nah, lama kemudian bapaknya yang mengusir dia memeluk Islam juga,
Alhamdulillah. Gitu Pak Indra ya, lanjut. Allahu Akbar. Itu kisahnya itu sama loh. Saya tadi hampir, ya Allah, ini memang ya. Saya izin naik tapi ditolak terus permintaan awalnya tadi. Ingin menguatkan Mbak Maria jangan gentar ketika ada itu. Saya disuguhin golok di leher, enggak akan saya. Tempo hari saya memang, waktu ketahuannya memeluk Islam di tahun 2008 itu, paman saya termasuk bapak saya itu pengen bunuh saya, Bang. Saya hanya nemu di Bible, buka-buka, dan saya memakai akal saya. Ternyata pengajaran Yesus seperti ini, Masya Allah. Saya kalau mengingat itu ya, gimana ya, kepada saudara kita yang masih awam tentang dia mualaf, lalu kena ancaman dan lain sebagainya itu, sudahlah, jangan takut, karena Allah itu lebih maha penyayang, melindungi orang-orang yang ingin datang kepadanya. Saya alami, saya tinggal tarik saja leher saya putus. Tahu kan Parang Toraja tajamnya gimana? Saya sedih loh. Ada teman-teman, saya juga pernah difitnah Islam bohongan, settingan. Saya pernah seperti yang dialami Mbak Maria sendiri, dia dengar. Saya pernah dihujat seperti itu, diusir, dipukul, ditendang, dikurung selama 12 jam dalam kamar tanpa diberi apapun fasilitas itu, termasuk makan dan minum. Itu juga saya alami. Masya Allah. Berat perjuangan Anda untuk mendapatkan ya, betul, iman. betul, Pak. Oh. Tapi kenapa tadinya Pak Indra, Bapak yang begitu benci dan seterusnya, kok Bapak ikut memeluk Islam, kenapa? Yang saya ceritakan itu, Bang, kan awalnya itu Bapak kan nikah Islam karena mama saya orang Makassar. Nah, dia ingin nipu begitu mama saya. Nah, mereka buat perjanjian, kalau anakmu laki-laki, bimbingan saya, kalau anakmu perempuan, bimbingan saya. Bimbingan kamu. Bapak saya bilang, oke, mama saya setuju. Lahirlah anak pertama sampai keempat itu perempuan semua. Terus saya lahir, langsung saya dibawa ke gereja, dibaptis. Di usia 22 tahun saya murtad dari Kristen. Di situ sakit hati mereka itu. Oh. Saya dulu beribadah di Tanah Toraja di Gereja Santo Maria. Oh, jadi perjanjiannya gini. Kalau perempuan dia Muslim, kalau laki-laki dia Kristen gitu ya? Iya betul. Awalnya kan bapak itu nikah Muslim, Bang. Terus dia hamil di bulan hamil pertama, anak pertama itu ibu saya itu dia mau tarik, sembunyi pergi makan babi, pergi lain sebagainya, hal-hal yang tapi ibu saya tahu. Nah di situ mereka bentrok. Ini saya diceritakan. Oke lah kalau kamu kenapa sampai naik? Ada aja lu. Enggak, setia sekali dia mulai terus. Ya udah cukup lah kira-kira begitu. Jadi kalau kamu pilih itu mau ikut, kalau tidak ya kita bagi. Imanmu imanku, anakmu kita harus bagi keimanannya. Iya. Gitu, Pak. Nah, betul sekali. Ketika orang mengenal Islam itu, Nabi pun ketika menjalankan syariat yang diperintahkan Allah itu penuh hujatan. Apalagi kita ini manusia, jangan takut. Masya Allah. Jangan takut. Allah itu maha pengasih. Dan saya, seandainya saya tidak menguat, saya ragu tentang itu, mungkin saya mati sia-sia. Saya enggak di Islam juga, saya enggak di Kristen juga, tapi saya bertekad, ya Allah kalau ini ajaran yang betul-betul yang aku terima dan yang aku dapatkan ini betul ajaranmu, lindungi saya ya Allah. Tapi dalam hati seperti doa, Masya Allah luar biasa mujizat. Pertolongan Allah. Yang diberikan Allah itu seandainya saya Nabi itu betul terjadi. Gimana Pak Dustaliti? Mujizat salah ya? Itu sampai 12 malam. Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Kalau mujizat untuk Nabi.
Hah? Pertolongan Allah bukan mujizat. Iya betul. Seandainya saya nabi bangkit, ya, mungkin saya diberikan itu fasilitas. Tapi ke itu bapak saya jadi muslim ketika di Pasar Pasca itu. Dia dibawa, penglihatannya itu diseret oleh 7 orang bapak-bapak berjenggot berjubah. Itu ditaruh naik enggak tahu kemana, disuruh syahadat, kalau kamu nggak kembali saya akan kekalkan kamu nggak ketemu siapapun keluargamu. Di situ pas hari Pasca bang, bapak nggak ke gereja pagi itu. Dia langsung terbangun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang terkejut termasuk saya. Kenapa ini bapak ngigo atau apa? Saya diceritakan kakek itu, saya sedih sekali. Bapak saya datang jemput saya. Nah, jangan takut, saya sekarang sudah jadi muslim. Karena saya mengungsi di rumah nenek saya. Karena keluarga mama saya kan muslim bang. Saya diusir dari rumah di saat itu. Jadi itu pesan buat teman-teman yang baru memeluk Islam. Jangan takut ancaman. Iya memang itu terjadi kawanku.